Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umaratul Solihah. Teman-teman, hari ini aku mau sharing tentang puasa. Itu pertama tuh kita membahas tentang kewajiban puasa Ramadan. Seperti yang banyak kita ketahui itu, puasa itu diwajibkan bagi seluruh umat Islam, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian juga Al-Baqarah ayat 185, itu ayatnya panjang, tapi artinya itu beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Kemudian ada juga hadis dari Rasulullah SAW, Islam dibangun atas 5 perkara: kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Itu diwariatkan oleh mutafakun alaih. Mutafakun alaih ini berarti artinya hampir semua ulama hadis meriwayatkan kalau hadis ini sahih gitu. Habisnya juga ada hadis tali Islam dan kaidah agama ada 3 dan Islam dibangun di atas ketiganya. Barang siapa meninggalkan salah satu dari ketiganya, ia kafir dan darahnya halal. Ketiga tali Islam dan kaidah agama tersebut adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, kecuali salat wajib dan puasa Ramadan. Ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan musnadnya itu adalah sanad yang baik. Ini aku ngambil referensinya itu di Ensiklopedia Muslim atau judul aslinya itu Minhajul Muslim. Penulisnya itu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Jadi salah satu ulama Saudi Arabia. Ini bukunya sudah diterjemahkan. Penerbitnya itu Darul Falah. Kalian bisa coba nanti cari di buku ini. Di sini banyak banget isinya tentang semuanya tentang Islam kita. Semuanya yang kita perlukan untuk bisa menjadi muslim yang baik ada di sini. Namanya juga judulnya Ensiklopedia Muslim ya. Udah, habis itu kita lanjut ke rukun-rukun berpuasa. Yang pastinya setiap rukun itu ada niatnya, yang yaitu keinginan hati untuk berpuasa karena ingin melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan mendekat kepadanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seluruh amal perbuatan itu adalah tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Habis itu kalau puasa wajib itu, niat wajibnya itu harus kita lakukan pada malam sebelum fajar. Jadi nggak bisa setelah subuh gitu. Kalau puasa wajib itu memang sebelum fajar dia kita niatkan. Itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, malam yubayyitis siyam minal lail fala siyamalah. Barang siapa tidak berniat puasa sejak malam, ia tidak memiliki puasa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kalau kita puasa sunnah itu boleh setelah terbit matahari. Walaupun matahari udah tinggi itu masih boleh niat gitu, dengan syarat kita bangun tidur itu nggak makan apa-apa gitu. Itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib dia tetap sebelum fajar. Kalau puasa sunnah tadi itu hadisnya itu diriwayatkan oleh Muslim. Pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke rumah, kemudian bersabda, apakah engkau mempunyai makanan? Ini hadisnya dari Aisyah ya. Rasulullah bertanya kepada Aisyah. Aku menjawab, tidak. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu aku puasa. Habis itu yang kedua itu niatnya itu adalah imsak, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makanan, minuman, dan hubungan suami istri. 3.
waktu, yaitu siang hari sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi jika seseorang berpuasa malam hari dan berbuka di siang hari, puasanya tidak sah selama-lamanya, karena Allah Ta'ala berfirman, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malamnya datang. Itu Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Hadis itu ada juga hal-hal yang disunnahkan dalam berpuasa. Satu itu menyegerakan berbuka puasa. Jadi begitu sudah masuknya waktu maghrib itu waktu berbuka, jangan nunda-nunda, jadi harus segera kita berbuka puasa. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari muttafaqun alaih juga tadi, yang aku bilang kalau muttafaqun alaih ini berarti hadisnya itu diriwayatkan hampir semua oleh ulama hadis, terutama Bukhari dan Muslim. Itu la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia senantiasa dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis juga ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak mengerjakan salat maghrib hingga berbuka puasa kendati hanya dengan seteguk air. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan ia menghasankan di sini. Berarti kalau hadis hasan itu bisa kita jadikan sebagai hujjah. Berarti buka puasa dulu gitu, baru sholat maghrib gitu kan. Dan jangan berlebihan berbukanya gitu, minum air doang, habis itu makan kurma 3 biji, habis itu langsung sholat maghrib dulu gitu. Habis itu yang kedua, hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa itu adalah berbuka puasa dengan kurma matang, kurma kering atau air. Berbuka puasa ialah paling baik dengan kurma dan paling tidak baik adalah berbuka dengan air. Seorang muslim disunahkan berbuka puasa dengan bilangan ganjil, misalkan 3, 5 atau 7. Ada juga ini hadis dari Anas bin Malik lagi. Rasulullah SAW berbuka puasa dengan beberapa kurma yang telah matang sebelum mengerjakan sholat maghrib. Jika tidak mendapat kurma yang telah makan, maka beliau buka puasa dengan kurma kering. Jika kurma kering tidak ada, beliau menunggu beberapa tegukan air. Hadis riwayat At-Tabrani. Ketiga itu, hal-hal yang sunnah ketika kita berpuasa itu adalah berdoa ketika berbuka puasa. Doanya itu Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini kan banyak banget ya doa berbuka puasa. Itu ada juga kayak biasa kita baca itu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Juga ada yang satu lagi itu, dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Itu arti itu kayak sudah hilang dahagaku, semoga puasa ini diterima insyaallah gitu. Habis itu sunnahnya itu adalah sahur. Sahur adalah makan dan minum di akhir malam dengan niat berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi lahus sahar. Sesungguhnya pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab ialah makan sahur. Diriwayatkan oleh Muslim. Ahli kitab itu di sini itu maksudnya orang-orang Nasrani, pokoknya orang selain orang Islam. Tapi biasanya dalam Islam itu dimaksudkan dengan ahli kitab itu adalah Nasrani dan Yahudi gitu ya. Selain agama itu gak disebutkan. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani itu juga agama yang diturunkan dari langit gitu. Habis itu ada juga ini hadisnya diriwayatkan muttafaqun alaih lagi. Tasarruhu fa inna fis sarhu barakah. Tasarruhu fa inna fis sarhuri barakah. Sahurlah kalian karena di sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang kelima itu, sunnah-sunnah berpuasa itu adalah mengakhirkan sahur sampai malam hari. Ini ada hadis juga dari Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad maksudnya, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitr wa akharrus sahar. Umatku senantiasa dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur gitu. Ini sambungan dari hadis tadi
yang diriwayatkan juga oleh muttafaqun alaih di yang pertama menyegerakan berbuka gitu. Habis itu waktu sahur dimulai dari pertengahan malam hari dan berakhir beberapa saat sebelum fajar. Zaid bin Sabit radhiyallahu an berkata, kita sahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau berdiri untuk salat. Aku bertanya, berapa jarak antara azan dan sahur? Rasulullah SAW bersabda, sebanyak 50 ayat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Udah, ini aja hal-hal yang disunnahkan dalam berpuasa. Kemudian ada hal-hal yang dia itu membatalkan puasa dan dia itu punya kafaratnya. Kafarat Kafarat itu kayak denda yang harus dibayar karena batalnya puasa. Yang pertama itu adalah melakukan hubungan suami istri dengan sengaja tanpa paksaan dari siapapun. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW kemudian berkata, wahai Rasulullah, aku telah binasa. Beliau bersabda, apa yang membinasakanmu? Orang tersebut menjawab, aku telah menggauli istriku di bulan Ramadan. Beliau bersabda, apakah engkau mempunyai kekayaan untuk memerdekakan satu budak? Orang tersebut menjawab, tidak. Rasulullah bersabda, apakah engkau sanggup berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Orang tersebut tidak sanggup. Beliau bersabda, apakah engkau mempunyai uang untuk memberi makan orang miskin? Habis itu beliau menjawab, tidak. Kemudian Rasulullah SAW duduk dan tidak lama kemudian berdiri. Kemudian Rasulullah SAW itu duduk dan tidak lama kemudian tempat berisi kurma didatangkan kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda, ambillah dan bersedekahlah dengannya. Orang tersebut berkata, apakah kepada orang yang lebih fakir dari aku? Demi Allah, tidak ada keluarga di antara dua tanah yang berpasir, jadi maksudnya itu Madinah, yang lebih membutuhkannya daripada saya. Beliau tertawa hingga gigi gerahamnya terlihat. Ini Rasulullah yang ketawa. Kemudian bersabda, ambillah ini dan berilah makan keluargamu dengannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Habis itu ada yang satu lagi itu yang memerlukan kafarat juga. Hal-hal membatalkan puasa dan memerlukan kafarat. Makan dan minum tanpa uzur yang diperbolehkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Dalil keluarnya, seseorang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkannya membayar kafarat. Diriwayatkan oleh Imam Malik. Dalil lainnya ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW berkata, aku tidak berpuasa 1 hari di bulan Ramadan dengan sengaja. Rasulullah SAW bersabda, merdekakanlah budak, atau berpuasalah 2 hari berturut-turut, atau berilah makan 60 orang miskin. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Singkat saja untuk di sini aja dulu sharing dari aku. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.